penetapan tanggung jawab. Itu jelas. Ya. Yang namanya penetapan tanggung jawab itu harus jelas. Kamu harus bertanggung jawab ya untuk kegiatan. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Teman-teman yang baik hati, hari ini apa kabar semuanya? Hari ini kita mulai dengan materi yang pertama. Nah, materi yang pertama. Apa materi pertama kita hari ini ya? Atau di semester ini ya? Materi pertama kita adalah apa? Pengendalian internal. Nah, di pengendalian internal ini nanti kita akan membahas yang berkaitan dengan apa aja. Ya, yang pertama adalah kita akan membahas yang berkaitan dengan pengendalian kas. Ya, baik itu kas masuk maupun kas keluar. Habis itu terkait dengan kas kecil. Ya, dan juga ya di pengendalian internal ini kita juga akan membahas yang berkaitan dengan catatan bank atau kita akan melakukan yang namanya rekonsiliasi. Nah, itu materi pokok yang perlu kita bahas ya di materi pertama ini. Jika kita mau bertanya ya, apa yang dimaksud dengan ya pengendalian internal ya? Nah, kalau kita melihat pengendalian internal itu adalah dia katakan ya seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi apa? Melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan. Oke ya, saya lanjut teman-teman ya. Dia katakan apa? Ya, dia katakan apa? Pengendalian internal itu adalah seperangkat kebijakan, ya, dan prosedur yang melindungi, yang berhubungan dengan apa? Atau melindungi apa? Melindungi aset dan atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan. Nah, dan juga yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan ya menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat. Juga apa? Memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan undang-undang itu ya serta kebijakan lainnya telah dipatuhi dan dijalankan semestinya. Nah, artinya apa? Pengendalian internal seperangkat kebijakan untuk menjamin ya untuk menjamin ketersediaan informasi akuntansi yang akurat. Ya. Habis itu untuk melindungi semua kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apakah ya segala peraturan yang sudah dibentuk oleh perusahaan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, lalu ya pengendalian internal itu juga ya bisa dikatakan sebagai apa? Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dipercaya. Nah, perlu kita garis bawahi teman-teman ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah melindungi. Yang pertama ya. Melindungi. Habis itu adalah menjamin. Ya, menjamin. Dan juga yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya menjalankan. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Melindungi. Melindungi apa? Melindungi semua kekayaan. Ya, baik itu sumber daya manusia ya maupun kekayaan sumber daya. Ya, baik juga terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu yang berkaitan dengan melindungi. Ya. Habis itu apa terkait dengan
menjamin, dia katakan menjamin. Artinya apa? Dengan adanya pengendalian itu, dia akan menjamin bahwa ketersediaan informasi akuntansi itu ya untuk perusahaan itu dapat tercapai. Nah, kata yang ketiga adalah yang perlu saya highlight adalah terkait dengan menjalankan. Artinya apa? Ya, menjalankan di sini adalah bahwa semua aturan yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan, terkait dengan hukum, terkait dengan aturan perusahaan dan lain sebagainya, ya, itu benar-benar sudah dijalankan dengan baik. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang namanya membuat sebuah aturan itu hanya sebuah apa? Sebuah pajangan. Ya, membuat sebuah aturan itu hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti. Nah, lalu apa tujuannya kan gitu, ya? Lalu apa tujuan dari pengendalian internal ini? Ya. Nah, lagi-lagi dia katakan tujuan utamanya adalah aset yang dimiliki perusahaan itu telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata. Nah, yang kedua adalah informasi akuntansi perusahaan itu tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Dan juga ya, karyawan telah mentaati hukum dan peraturan. Nah, lagi-lagi tujuannya dia itu adalah aset itu memiliki apa? Ya, aset itu yang dimiliki itu sudah diamankan. Nah, yang perlu kita garis bawah di sini terkait dengan tujuan pengendalian ini adalah apa? Ada dikatakan apa? Ya, aset hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata. Ya, jangan ada misalnya ya ada kendaraan ya atau apapun itu ya digunakan bukan untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, ataupun misalnya terkait dengan kas gitu kan ya. Kas yang seharusnya itu bisa digunakan untuk penambahan aset, tapi digunakan dengan hal-hal yang lain. Nah, sehingga di sini teman-teman ya pengendalian internal yang berkaitan dengan ya aset itu ya untuk melindungi aset ya pengendalian internal itu ya diterapkan supaya apa? Supaya seluruh aset itu dapat terlindung dengan baik. Ya. Dapat terlindung dengan baik dari apa? Dari segala tindakan-tindakan yang melanggar. Nah, yang kedua dia katakan apa? Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ya. Kalau pengendaliannya itu baik, kalau pengendaliannya dapat dijalankan dengan baik, maka ketersediaan informasi akuntansi itu pasti dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ya. Sehingga pengendalian informasi internal ini juga dia akan menjamin terkait dengan apa? Terkait dengan memperkecil segala resiko-resiko ya yang berhubungan dengan salah saji misalnya ya atau salah jurnal, salah kamar ya. Atau salah memposting dan sebagainya. Nah, itu yang berhubungan dengan ya informasi akuntansi. Nah, tujuan yang ketiga dia katakan apa? Karyawan telah menaati hukum dan peraturan. Nah, ini yang dinamakan apa? Pengendalian internal. Jika karyawan itu semuanya sudah menaati aturan atau hukum yang berlaku, maka itu pengendalian internalnya sangat baik. Nah, teman-teman ya, pengendalian internal ini juga dapat berjalan atau tujuannya ini dapat berjalan dengan baik ya. Jika apa? Jika harus memahami beberapa unsur-unsur yang berkaitan dengan apa? Berkait dengan pengendalian internal tersebut. Ya. Agar tujuannya itu bisa terjalan, paling harus kita memahami yang berkaitan unsur-unsur apa yang perlu kita jaga. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan lingkungan pengendalian. Ada yang terkait dengan penilaian resiko,
ya, ada juga prosedur pengendalian. Yang keempat adalah pengawasan dan informasi dan komunikasi. Nah, kalau yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian ini ya, yang dimana itu adalah setiap keseluruhan manajemen ya, setiap keseluruhan manajemen itu dan karyawan ya harus dapat memahami apa aja yang memang dapat ya berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha ataupun yang berpengaruh positif terhadap kenyamanan dari setiap karyawan. Di lingkungan pengendalian ini juga harus menetapkan semuanya yang berkaitan dengan ya keberlangsungan. Karena salah satu tujuan utamanya itu adalah adanya pengendalian internal itu, adanya pengendalian itu apa? Untuk mewujudkan tujuan atau mewujudkan semua tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Itu. Ya. Dan juga ya dalam lingkungan pengendalian itu juga harus ada yang namanya apa? Struktur organisasinya juga tuh harus jelas sehingga ya melakukan komunikasi dan koordinasinya itu dapat berjalan dengan baik, entah itu komunikasinya dengan sistem vertikal atau horizontal atau apapun itu ya sesuai dengan kebijakan dari setiap perusahaan atau setiap entitas. Nah, dan juga ya yang juga terkait dengan lingkungan pengendalian ini ya lebih khusus kepada pihak manajemen ya, untuk pihak personal ya juga ya benar-benar memahami ya terkait dengan kebutuhan dari ya kebutuhan karyawan dan lain sebagainya. Habis itu terkait dengan apa? Penilaian resiko ya. Penilaian resiko di sini ini juga benar-benar harus diterapkan. Ya, yang berhubungan dengan misalnya ya ada perubahan terkait dengan permintaan dari pelanggan ya, misalnya perubahan permintaannya itu seketika. Nah, sehingga kalau misalnya perusahaan dagang itu ya memang harus ada yang namanya kontrak ya. Kontrak untuk apa ya? Agar semuanya saling mengikat ya. Habis itu terkait dengan bagaimana prosedur atau aktivitas pengendaliannya. Ya, kalau yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian itu berhubungan dengan apa? Ya, personel atau kompetensi ya, aktivitasnya itu ya, yang berkaitan dengan bagaimana kita merotasi semua sumber daya yang ada agar apa? Agar bisa mewujudkan semua tujuan yang belum tercapai. Misalnya, ternyata si A itu ya, sambil contoh, si A tidak cocok di bagian ini. Nah, coba deh kita rotasi ke bagian ini. Ya. Namun kembali lagi ke poin yang kedua adalah dalam penilaian resikonya juga harus dipertimbangkan. Nah, apakah orang ini kalau kita pindah ke sini memiliki kompetensi di bagian tersebut? Jangan sampai rotasi ini tidak membawa positif tapi membawa hal negatif. Ya, habis itu pengawasan juga penting, harus dilakukan kontrol, harus diawasi ya. Semua aturan itu jangan hanya cuma dibuat, itu harus diawasi bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana aktivitasnya. Nah, yang terakhir adalah informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi ini segala sesuatu itu harus diinformasikan dan harus dikomunikasikan, ya. Sehingga tadi apa yang saya katakan itu terkait dengan struktur organisasi memang tuh harus jelas, sehingga bentuk komunikasinya, bentuk penyampaian informasinya juga jelas. Apakah itu secara horizontal atau secara vertikal, ya. Atau komunikasinya cuma satu arah atau juga bisa dua arah. Nah, itu masing-masing perusahaan juga ya bisa menerapkan hal tersebut. Yang berikutnya adalah terkait dengan kita akan coba melihat ya, apa sih prinsipnya ya? Apa sih prinsip dari pengendalian internal ini? Nah, kita akan melihat yang pertama adalah prinsipnya adalah penetapan tanggung jawab. Itu jelas. Ya.
Yang namanya penetapan tanggung jawab itu harus jelas. Kamu harus bertanggung jawab ya untuk kegiatan ini. Itu harus jelas. Nah, habis itu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan yang kedua adalah pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas itu juga harus jelas. Ya. Apalagi yang kita bahas di saat yang sekarang ini adalah yang berkaitan dengan kas, itu harus ada pemisahan tugas yang jelas yang berkaitan dengan kas kecil, pembukuan, bagian utang dan lain sebagainya, itu harus jelas. Ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan prosedur ini dokumentasi ya, bukan komunikasi ya, sorry ya. Yang berkaitan dengan prosedur dokumentasi. Ya, prosedur dokumentasi yang berhubungan di sini adalah bagaimana kita mendokumentasi atau mendokumen semua ya, semua berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Ya. Bagaimana cara kita mengaturnya dan berapa lama ya dokumen ini kita simpan. Nah, habis itu terkait dengan pengawasan fisik. Nah, kalau pengawasan fisik di sini adalah yang berkaitan dengan ya segala aset ya itu harus dilakukan pengawasan. Contohnya adalah apa? Semua aset itu harus diberi apa? Diberi nomor inventarisir ya. Sehingga kita bisa memahami ya, oh barang ini ada di sini. Begitu ada pemindahan, maka kita tahu, oh barang ini pindah dari sini ke sini. Sehingga nanti ya, begitu kita melakukan namanya audit yang berhubungan dengan mencatat fixed asset, maka kita bisa tahu ya, oh barang A ini ya pertamanya ada di gudang B ya. Karena tidak dipakai di gudang B, maka pindah di gudang A. Misalnya seperti itu. Ya. Lalu yang berkaitan dengan verifikasi internal secara independen. Nah, yang berkaitan dengan verifikasi internal secara independen ini apa? Prinsip ini melibatkan pemeriksaan, ya, pemeriksaan apa? Pemeriksaan data, ya, pemeriksaan data yang dilakukan oleh ya karyawan atau oleh staf yang memang ditentukan atau yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi, ya, semua ya data-data yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, harus ada orang yang memang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan dalam hal apa? Penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pengendalian sumber daya manusia. Nah, kalau pengendalian sumber daya manusia ini memang ya, ini memang agak apa ya? Susah-susah gampang ya, atau juga bisa dibalik ya. Ada yang gampang-gampang susah kan gitu ya. Ada yang susah-susah gampang, ada yang gampang-gampang susah. Karena kalau kita mengendalikan manusia itu, karena kita mengendalikan orang itu ya, yang pertama yang perlu kita harus pahami adalah kita harus mengetahui karakter dari seorang karyawan. Kita harus memahami karakternya, kita harus memahami kebiasaannya, kita harus memahami tingkat emosionalnya, kita harus memahami yang namanya apa? Kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki. Ya. Saya pernah menyampaikan ya, saya pernah memberikan materi terkait dengan ya di salah satu diskusi yang lain. Ya, saya pernah menyampaikan terkait dengan ada 6 ya kecerdasan yang memang harus kita miliki ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan kita ya dalam hal melaksanakan tugas kita setiap hari dan dalam hal ya untuk membantu pencapaian tujuan yang sudah dijalankan atau sudah dicanangkan oleh perusahaan. Ya, ada yang namanya terkait dengan kecerdasan emosional, ada kecerdasan finansial, ada kecerdasan spiritual, ya. Dan ada kecerdasan terkait dengan kalau kecerdasan pikiran itu adalah kecerdasan bawahan, ya, yang dimana kecerdasan pikiran itu memang harus diukur berdasarkan berapa tingkat kecerdasan orang dalam hal IQ. Sehingga ya dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya manusia ini memang benar-benar kita harus memahami setidaknya secara umum ya setiap karyawan yang kita miliki.
Nah, ini adalah sedikit pengantar yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengendalian internal. Ya, sebelum kita masuk secara detail yang berkaitan dengan pengendalian internal untuk apa? Untuk kas. Nah, teman-teman ya, teman-teman yang baik hati, apakah masih semangat? Masih, Pak. Masih semangat. Nah, soalnya kalau tidak semangat, maka saya berikan materinya juga tidak semangat ini jadi. Kan gitu. Ya. Tenang aja ya, materi-materi awal ini ya kita lebih bahas sedikit banyak teorinya ya. Jadi habis baru nanti pertemuan kedua dan berikutnya baru nanti kita masuk ke hitungan ya. Jadi bersabar aja gitu kan ya. Bersabar aja ya. Pasti ada hitungannya kok ya. Jadi tidak teori aja ya. Soalnya saya lihat teman-teman saya ini yang di pengantar akuntansi ini sukanya tuh menghitung gitu kan ya. Sukanya menghitung, menyelesaikan masalah gitu kan ya. Tidak suka dengan teori gitu kan ya. Maka tunggu aja gitu kan ya. Oke, saya ucapkan selamat datang Mbak Silvi ya. Baik, untuk materi pembelajaran yang berkaitan dengan pengendalian internal kas akan saya bahas pada video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.